Al-Haddadiyah, tahapan Faleh Al-Harbi, masih di situ ada pihak yang dimasyayikhkan, bahkan dinilai ulama pada waktu itu, di kala itu. Faleh Al-Harbi, di situ ada nama semisal Fauzi Al-Bahraini, Al-Athari, demikian dia menamakan dirinya. Orang-orang yang secara tingkat keilmuan, tingkat kefasihannya, dan sekian sisi lainnya jauh melampaui asatidzah. Ketika mereka bersikap ekstrim, menanamkan kebencian, menebarkan kebohongan, dan tidak mempedulikan nasihat ulama, mereka menjadi salah satu firqah dari firaq al-Haddadiyah. Begitu juga fitnah Yahya bin Ali al-Hajuri, yang di situ bersamanya sederetan nama yang sebagian mereka adalah guru-guru asatidzah yang sekarang disebut dengan masyaikh, yang secara tingkat keilmuan, tingkat senioritas, kefasihan dan hafalannya tidak bisa sedikit pun dibandingkan dengan asatidzah. Bersama itu, ketika Yahya al-Hajuri dan al-Hajawura yang bersamanya bersikukuh mengajak kepada permusuhan dan perpecahan tanpa bukti-bukti dan dalil-dalil ilmiah yang semestinya dengan itu boleh terjadi perpecahan dan perpisahan besar-besaran dan permusuhan yang dahsyat. Ketika mereka tetap bersikukuh tidak mempedulikan nasihat ulama, terus mengajak salafin untuk berpecah dan bermusuhan, maka Syekhuna Rabi' Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dengan tegas menyatakan Yahya al-Hajuri adalah Haddadi wa asyaddu minal Haddadiyah. Lebih keras, lebih berbahaya dibandingkan al-Haddadi. Mereka punya karya, mereka punya halaqat ilmiah yang sekali lagi jauh levelnya di atas para asatidzah dan duat di Indonesia. Ketika sejak awal Syekhna Rabi' berusaha untuk mengakurkan, untuk menyelesaikan permusuhan dan perpecahan, di saat itu dalam proses masih saja Syekh Rabi' mengatakan Yahya al-Hajuri ahlus sunnah wa man ma'ahu, kadzalika Syekh Abdurrahman Al-Adani wa man ma'ahu ahlus sunnah. Masih Syekh mengatakan, walaupun sudah muncul tahdzir dari Syekhna Ubaid rahimahullahu taala pada tahun 2010 kurang lebihnya, masih saja Syekhna Rabi' menenangkan keadaan. Bukan Syekh tidak punya hujjah, tapi berupaya dengan mengatakan Yahya bin Ali al-Hajuri, Syekh Yahya min ahli al-ilmi ala thagrin fi hadhihi ad-da'wah, wa Syekh Abdurrahman min ahli al-ilmi wa ala thagrin fi hadhihi ad-da'wah. Syekh Yahya al-Hajuri adalah orang yang berilmu dan berada di garda terdepan dalam medan dakwah, ada di perbatasan-perbatasan dakwah salafiyah. Begitu juga sama Syekh Abdurrahman Al-Adani pada waktu itu. Tapi Syekh sudah mencatat sifat-sifat Al-Haddadiyah padanya. Dalam beberapa kunjungan kami kepada beliau dan persaksian sejumlah masyayikh tentang Yahya al-Hajuri. Karenanya ketika pada waktu itu Akhuna Askari dan Abu Anas Ahmad Khadim mendatangi Syekh Rabi' sebelum keluarnya tahdzir yang bersifat umum, Syekh bertanya kepada dua orang tersebut, "Ma'aman antuma?" Kalian berdua bersama siapa? Ma'a Abil Mundhir Dzil Akmal atau ma'a Luqman? Maka keduanya menjawab, ma'a Luqman, ya. Kami bersama Luqman dalam sikap kami. Baru setelah itu Syekh Rabi' di majlis khusus tersebut mengatakan, Ana syaddatu ala Dzil Akmal fi amril Hajuri. Aku berkata keras tegas terhadap Dzil Akmal terkait fitnah Yahya al-Hajuri. Tapi secara global di depan umum masih berusaha menenangkan keadaan. Sampai pada puncaknya, sampai tahapan-tahapan yang telah ditempuh tidak dipedulikan, maka keluarlah ucapan dari Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah ta'ala bahwa Yahya al-Hajuri Haddadi. Kenapa? Sama seperti Faleh Al-Harbi. Kenapa digolongkan dalam kelompok Al-Haddadiyah? Karena mereka adalah al-mufarriqah. Mereka adalah kelompok pemecah belah salafiyin yang menanamkan benih-benih permusuhan dan perpecahan di tengah salafiyin. Ayuhal ikhwah, datang fitnah berikutnya dari fitnah al-Haddadiyah al-mufarriqah. Kelompok al-Haddadiyah pemecah belah salafiyin dari dalam, dari tubuh salafiyin itu sendiri. Kisahnya tak asing lagi bagi antum. Bagaimana Muhammad bin Hadi menuduh tanpa bukti-bukti yang semestinya. Tuduhan-tuduhannya berdiri di atas hududun nafs. Perkara-perkara pribadi yang tak boleh sedikit pun dijadikan dasar perpecahan. Apalagi mengajak salafin untuk berpecah dan bermusuhan. Menggiring salafiyin dan mendidik mereka di atas didikan asabiyah terhadap keputusannya, terhadap tahdzirnya.
juga dalam fitnah Muhammad bin Hadi, masih di sana didapati apa yang dulu dinilai sebagai masyayikh dan dinilai sebagai ahlul ilmi. Muhammad bin Hadi sendiri dulu dikenal sebagai bagian daripada ulama. Masih punya ulamanya kalau boleh disebut. Masih di situ ada masyayikh, para doktor yang punya karya-karya. Tapi fitnah kali ini benar-benar yatim, benar-benar miskin, tidak memiliki orang tua, tidak memiliki ayah. Puncaknya ada di tangan asatidah. Yang Syekh Salah Kantush mengatakan asatidah laisu ahlul ilm, laisu ulama, kulluhum. Mereka semua lebih memprihatinkan asobiah yang terjadi sekarang ini.